Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah 570 Masehi, tahun di mana pasukan bergajah Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah namun dibinasakan Allah. Quran Surat Al-Fil ayat 1 dan 5. Ketika baginda lahir, menurut banyak riwayat sejarah, Ibnu Ishaq Ibnu Hisham Al-Baihaqi, berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh, hancur dan berantakan, dan api yang disembah kaum Majusi di Persia padam untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Ibunda beliau Sayyidah Aminah binti Wahab melahirkan tanpa kesulitan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tubuh bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih, wangi dan bercahaya, tidak dikotori darah seperti bayi lain. Setelah lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibunya selama beberapa hari, lalu diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Sejak Halimah menerima bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unta tua milik Halimah yang sebelumnya kurus dan lemah tiba-tiba menjadi gemuk dan cepat menghasilkan banyak susu. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat lama dari kalangan ahli sirah bahwa Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki satu sisi dada yang lemah. Namun ketika bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didekatkan, beliau justru menyusu pada sisi itu. Dan dengan izin Allah, sisi yang lemah itu pun kembali sehat dan memancarkan susu berlimpah. Seiring tumbuh besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil dikenal jujur, sopan dan disukai semua orang. Dalam riwayat Ibnu Sa'd dan Ibnu Hisham diceritakan bahwa ketika beliau berjalan di bawah terik matahari, awan bergerak mengikuti dan menaunginya. Beberapa ulama seperti Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi berulang kali, disaksikan baik oleh pengasuhnya maupun para pedagang ketika beliau ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu seorang pemburu yang menangkap seekor kijang betina. Kijang itu berbicara dengan izin Allah, memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilepaskan sejenak agar dapat menyusui anak-anaknya dengan janji akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, dan ajaibnya, kijang itu benar-benar kembali setelah menyusui anak-anaknya. Melihat hal itu, pemburu itu tersentuh dan memeluk Islam. Maknanya menunjukkan kemuliaan akhlak dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makhluk. Mukjizat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut langsung dalam Al-Quran adalah terbelahnya bulan. Allah berfirman, telah dekat saat itu hari kiamat dan terbelahlah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Kaum Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mukjizatmu jika benar engkau utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke langit dan bulan terbelah menjadi dua. Satu bagian di atas gunung Abu Qubais, satu lagi di gunung As-Suwaidah. Semua mata menyaksikan namun hati mereka tetap keras. Ini bukan sihir tapi tanda nyata dari Allah, bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Quran Surat Al-Qamar ayat 1, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun mereka tetap menolak beriman. Dalam perjalanan dakwah keluar Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berteduh di bawah sebuah pohon rimbun. Riwayat sahih dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Tirmidzi menyebut bahwa pohon itu menundukkan dahannya seolah memberi salam dan menaungi beliau. Dikatakan oleh sebagian sejarawan Islam, pohon itu masih hidup hingga kini. Di daerah Yordania dikenal sebagai The Blessed Tree, pohon yang dipercaya menjadi saksi kenabian. Berdasarkan penelitian arkeologi modern, lokasi ini dikaitkan dengan kisah perjalanan Nabi muda bertemu Rahib Bahira. Ketika Islam menghadapi perang besar seperti Perang Badar, Allah menurunkan pertolongan luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Allah mengabulkanmu. Sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Para sahabat bersaksi bahwa mereka melihat sosok berpakaian putih yang tidak dikenal berperang di barisan kaum muslimin. Para malaikat yang diutus
untuk mengokohkan barisan meneguhkan iman. Ketika beliau duduk di majelis bersama para sahabat, bahu beliau selalu tampak paling tinggi, meski beliau duduk paling rendah, seolah Allah sendiri meninggikan derajatnya di hadapan manusia. Dan dalam riwayat lain, lalat dan nyamuk tidak pernah menghinggapi tubuh Rasulullah SAW karena tubuh beliau dipenuhi cahaya dan wangi-wangian alami. Sirah ulama salaf Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Saat para sahabat kehausan, beliau celupkan tangannya ke bejana kecil. Dari jari jemarinya mengalir air jernih bagaikan mata air surga. Dalam kelaparan, beliau meletakkan tangan di atas sedikit makanan. Lalu makanan itu bertambah, tak habis dimakan hingga semua kenyang. Dan ketika Rasulullah beralih dari batang kurma ke mimbar baru, batang kurma itu menangis keras, rindu pada sentuhan beliau yang penuh kasih. Pada malam yang sunyi, Rasulullah SAW diangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari sana, beliau naik menembus 7 lapis langit, bertemu para nabi, hingga ke Sidratul Muntaha, tempat tak satu pun makhluk pernah sampai. Di sana Allah memerintahkan salat 5 waktu, hadiah suci untuk umat Muhammad SAW, Isra Mi'raj, perjalanan agung dari bumi ke langit, bukti kebesaran Allah dan kemuliaan Rasulnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Namun mukjizat terbesar Rasulullah SAW bukanlah pembelahan bulan, bukan pula pasukan malaikat, melainkan Al-Quran itu sendiri. Kitab suci yang tiada tanding dalam keindahan bahasa, kedalaman makna dan kebenaran ilmiah. Mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Allah menantang seluruh manusia, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran bahwa Allah menolong hambanya yang jujur dan sabar. Rasulullah SAW adalah cahaya yang tak akan padam, rahmat bagi seluruh alam. Setelah Rasulullah SAW wafat, dunia kehilangan cahaya yang paling terang. Namun beliau meninggalkan para ulama sebagai penyambung lidah, penjaga sunnah dan pewaris. Mereka adalah pelita di tengah kegelapan, penuntun hati bagi setiap muslim. Cintailah mereka, hormatilah mereka, dan ikutilah jalan Rasulullah SAW melalui mereka, agar cahaya beliau tetap bersinar dalam hidup kita.